Oke, di video kali ini aku akan membahas alur cerita dari film The Brink. Memperlihatkan bos yang sedang berbincang dengan anak buahnya. Bos itu adalah bos emas ilegal. Ia mengatakan bahwa dirinya akan segera pensiun. Ia menitipkan kepada tangan kanannya bahwa dirinya harus menjaga anaknya karena bisnis ini akan diwariskan kepada anaknya. Tangan kanan itu bernama Gui. Gui merasa iri karena dirinya jauh bekerja lebih lama dibanding dengan anaknya. Beralih scene, menampilkan seorang polisi yang dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan. Polisi itu bernama Sai. Sai adalah polisi yang terkena tuduhan pembunuhan berencana terhadap kematian Big Boss yang terdapat di scene awal. Tetapi kematian Big Boss itu hanya kecelakaan semata, bukan karena ulah Sai. Terlihat seseorang sedang mendatangi Sai. Wanita itu adalah anak dari Big Boss. Karena kematian Big Boss, Sai bertanggung jawab atas kehamilan anak Big Boss. Terlihat Sai sedang melakukan telepon dan ada kabar penyelundupan emas di desa Mawan. Sai pun datang ke kantor untuk menemui Adi. Di sisi lain, terlihat Ade yang sedang berbincang dengan ketua polisi. Ade mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pekerjaannya karena Ade hendak pergi ke Eropa. Saya menemui Ade untuk mengajukan kerjasama. Awalnya Ade menolak, tapi karena rencana Ade belum dicabut, artinya Ade masih punya hak untuk menjadi anggota polisi. Saya dan Ade berangkat. Terlihat Gui yang sedang dibuat kesal oleh perilaku Baby Boss. Baby Boss mengatakan bahwa kapalnya harus diarahkan menuju desa Mawan. Dan mereka pun berangkat ke sana. Perjalanan mereka telah sampai pada tujuan. Baby Boss merasa iri kepada Gui karena sebagian dari anak buahnya tidak menganggap Baby Boss adalah bos sekarang. Itu semua karena keberadaan Gui di dalam tim. Baby Boss pun berencana untuk menghabisi Gui bersama anak buahnya yang berpihak kepada Baby. Gui dikeroyok, tetapi semua berpihak pada Gui. Saat Gui hendak membunuh Baby, tiba-tiba Sai dan Ade datang. Dan Sai dan Ade berhasil meratakan anak buahnya, tapi Baby dan juga Gui berhasil lolos. Hari berganti, terlihat Sai yang sedang mengejar seseorang. Sai mendapatkan orang tersebut. Sai pun memaksa orang tersebut mengatakan tempat lokasi penyelundupan. Hingga Sai pun diantarkan orang tadi menuju lokasi. Sementara di sisi lain, terlihat Baby yang sedang mengendarai boot. Tetapi tiba-tiba boot yang dikendarai oleh Baby meledak, hingga membuat Baby jatuh ke laut dan tenggelam. Bos yang melihat itu pun menyuruh anak buahnya untuk menolong Baby. Baby pun diselamatkan. Gui datang dan Gui memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Baby. Dan bos pun melihat kematian putranya di depan matanya sendiri. Gui melakukan itu karena semalam Gui hampir dibunuh oleh Baby. Sai sampai, tetapi kedatangan Sai terlambat. Sekarang yang tersisa di kapal hanya mayat Baby dan bos yang sekarat. Sai pun membawa bos pergi ke rumah sakit dengan pengawalan polisi. Sai berkata kepada bos bahwa Sai membutuhkan kerjasama dengan bos untuk menghabisi Gui. Belum sempat kapten menjawab, Sai telah pergi. Hari berganti, dan bos menerima tawaran Sai, karena bos juga ingin membalaskan dendam terhadap kematian anaknya. Terlihat Sai sedang menelpon Ade. Sai berjanji bahwa ini kerjasama terakhir dalam pekerjaannya. Ade pun menuruti, lalu Sai mengatakan target sedang berada di pasar. Mereka pun bergegas.
Saya telah melihat Gui. Saya dan Ade pun berlari mengejar Gui. Dan mereka berdua juga sedang dibuntuti oleh kapten. Terlihat seorang wanita sedang memporak-porandakan pasar dengan menggunakan bom ice. Semacam dry ice mungkin. Heran, emang bisa ya meledak ya? Kapten mengetahui pelaku bom es. Kapten dan anak buahnya pun mengejar cewek itu. Namun, dengan kepandaian yang dimiliki wanita itu, ia mampu mengecoh kapten dan anak buahnya sehingga wanita itu mampu menghilangkan jejak. Gui menyadari bahwa dirinya sedang dibuntuti. Hingga Sai dan Ade berhasil masuk dalam jebakan Gui. Gui menyandra Ade. Dengan telepon, Gui berkata kepada Sai, "Jika Sai mau Ade selamat, maka serahkan bos." Gui pun pergi dengan membawa Ade. Kapten mengetahui kejadian penculikan Ade. Kapten pun bekerja sama dengan Sai untuk menjebak serta menyelamatkan Ade. Misi dimulai. Sai membawa bos ke parkiran. Tetapi, Sai mendapatkan telepon dari Gui bahwa dirinya harus menggunakan mobil yang telah Gui siapkan. Sai pun berangkat dengan membawa bos. Mobil Sai diikuti mobil kapten dari belakang. Namun saat mobil kapten hendak keluar dari pintu gerbang parkiran, tiba-tiba mobil kapten dihadang oleh truk besar hingga mobil kapten tidak dapat melaju. Kapten tetap berusaha mengejar Sai dengan menggunakan taksi. Tapi, semua telah direncanakan dengan matang oleh Gui. Rencana Gui berhasil membuat kapten kehilangan jejak Sai. Sai telah sampai pada tempat yang telah dipilih oleh Gui. Sai melihat mobil yang ditumpangi oleh Gui. Sai pun menancapkan gas untuk menabrak mobil Gui. Gui cedera. Saya dengan sigap langsung memborgol tangan Gui. Saya bertanya kepada Gui letak Ade di mana. Dan Gui mengatakan bahwa Ade ada di mobil silver dengan bom yang melekat pada tubuh Ade yang telah disetting waktunya. Saya pun mencari Ade sebelum kehabisan waktu. Tiba-tiba suruhan Gui datang untuk mengganggu kerja saya. Namun, saya berhasil mengatasi. Belum selesai. Wanita muncul kembali untuk menghadapi Sai. Sai sempat tertusuk di bagian perutnya. Namun dengan kecerdikan yang dimiliki Sai, ia mampu mengembalikan keadaan. Gui menabrak Sai, bos dan juga wanita. Bos mati, sementara Sai cedera. Gui pun pergi dengan diikuti wanita tadi. Scene berganti memperlihatkan Sai yang kesal karena keberadaan Gui sekarang di wilayah kerja Sai. Sehingga Sai tidak dapat menangkap Gui dengan luas. Tetapi kapten mengatakan bahwa Sai tidak perlu terlalu memikirkan Ade, karena Ade telah berkhianat. Sai pun menuju apartemen Ade dan benar saja. Karena judi, Ade mendapat sekali banyak hutang. Terlihat wanita yang kecewa karena perilaku Gui terhadap wanita saat berada di parkiran tadi. Wanita merasa bahwa dirinya telah dikhianati. Ada kekacauan di dalam sebuah kapal besar. Dan pelaku kekacauan itu adalah Gui. Karena banyaknya orang di sana yang menghadapi Gui, Gui pun kewalahan menghadapi mereka. Gui pun tertangkap. Gui pun mengatakan kepada bos mafia bahwa dirinya butuh duit untuk membiayai teman-temannya. Bos mafia tidak bodoh. Saat Gui hendak dieksekusi, tiba-tiba lampu di ruangan itu mati dan kembali menyala. Namun, Gui sudah tidak ada di sana. Gui telah bersama anak buahnya. Ia dan anak buahnya pun menyelam ke dasar laut untuk mengambil harta karun. Tapi, di dasar sudah ada beberapa orang suruhan bos mafia yang juga hendak mengambil. Gui telah berhasil menghabisi mereka satu persatu. Tapi di sisi lain, Sai dan kapten telah sampai. Sai pun dengan segera mengambil alat selam untuk menyelam bersama kapten. Dan terjadilah pertarungan bawah laut. Pertarungan itu dimenangkan oleh Sai. Sai pun membawa Gui ke atas, sementara kapten terlihat Sai yang hendak menghabisi Gui.
Tapi saat Sai hendak menghabisi, tiba-tiba wanita datang untuk membantu Gui. Gui pun berhasil lolos. Terlihat Gui sedang menepikan tubuh wanita tadi. Ia mengambil kalung wanita tadi. Dan terlihat pula Gui sedang menyeret tubuh seseorang dan dipukulkannya batu yang mengarah kepada kepala orang tadi. Scene berganti memperlihatkan Sai yang bersama wanita hamil. Sai mengatakan bahwa dirinya akan mengakhiri ini semua. Sai pun pergi. Badai besar datang. Badai itu membuat kapal Sai termakan ombak, hingga Sai terjebur ke laut. Sai melihat kapal lain. Ia pun menaiki kapal itu dan didapatinya bahwa kapal itu adalah kapal Gui. Dan Sai juga melihat Ade di sana. Sai berhasil melumpuhkan anak buah Gui satu persatu, hingga tersisa 3 orang di sana, Sai, Gui, dan Ade. Dan terjadilah. Sai sangat kecewa dengan Ade. Sai berusaha keras untuk mengembalikan emas yang telah berada di atas kapal tadi untuk diceburkan kembali ke dalam laut. Usaha keras Sai tidak sia-sia. Gui pun memerintahkan Ade untuk menghabisi Sai, dan Gui masuk ke dalam laut untuk kembali mengambil emas tadi. 1 lawan 1, Sai melawan Ade. Guncangan ombak yang keras membuat kapal itu terpental hingga salah satu emas yang terlempar ke atas jatuh mengenai kepala Ade. Ade pun tewas. Sementara di sisi lain, Gui telah berhasil membawa emas tadi ke atas kapal. Namun, Sai terus berupaya untuk menggagalkan aksi Gui. Hingga Sai berhasil mengoyak Gui hingga kalung Gui jatuh, yang diikuti jatuhnya kembali emas ke dalam laut. Gui pun kembali masuk ke dalam laut untuk mengambil emas, diikuti Sai yang berada di belakang Gui. Gui berhasil mendapatkan. Namun, dari sini Gui kehilangan banyak sekali oksigen, dan Gui pun tewas. Film ditutup dengan adegan scene memperlihatkan wanita hamil yang sedang berada di rumah sakit dengan ditemani Sai.